Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdussalam Junaidi, SSI MSI, salah satu dosen di program studi S1 Manajemen Sumber Daya Perairan, jurusan Kelautan dan Perikanan, Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Pada semester ini, saya diberikan amanah untuk mengampu beberapa mata kuliah, salah satunya adalah mata kuliah Mikrobiologi Akuatik dengan kode mata kuliah MIT 4411, dengan rumpun mata kuliah pengelolaan sumber daya perairan dengan bobot 3 SKS, 2 SKS perkuliahan, dan 1 SKS praktikum. Saya Abdussalam Junaidi selaku pengembang RPS dan dibantu dengan 2 dosen. Yang pertama adalah Bapak Dr. Haryo Triaji, SPI MSI, dan juga Bapak Dr. Hafiludin, SPI MSI, yang merupakan dosen tim teaching pada mata kuliah Mikrobiologi Akuatik. Mata kuliah ini mempunyai deskripsi. Pertama, mempelajari terkait sejarah dan manfaat mikrobiologi. Yang kedua, teknik aseptik dan sterilisasi. Yang ketiga, nutrisi dan media pertumbuhan mikroba. Selanjutnya, karakteristik sel mikroba dan virus, teknik pengamatan mikroba, pertumbuhan mikroba, faktor lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan mikroba, dan metabolisme mikroba serta enzim, serta mekanisme perolehan energi oleh mikroba, dan yang terakhir adalah genetika mikroba. Pastinya proses pembelajaran yang kita berikan kepada mahasiswa mengutamakan konsep SCL, Student Centered Learning, dengan metode pembelajaran berupa Project Based Learning, yaitu mengedepankan pada target dan perencanaan. Mahasiswa dalam diskusinya di beberapa mata kuliah akan diberikan materi dalam bentuk diskusi, tanya jawab, partisipasi aktif, dengan juga memberikan studi kasus, serta berpraktikum langsung di laboratorium biologi laut ataupun di beberapa laboratorium pendukung kegiatan praktikum mikrobiologi akuatik. Beberapa tugas sudah kita berikan dalam RPS yang sudah kita sajikan, berupa dapat mengerjakan tugas berupa analisis jurnal, kemudian juga mencari referensi kaitannya dengan beberapa studi kasus yang berkaitan dengan materi yang kita berikan, dan juga presentasi ilmiah dari hasil kegiatan mereka pada saat melakukan kegiatan praktikum di lapang ataupun di laboratorium. Untuk materi yang akan saya sampaikan pada presentasi kaitannya dengan materi yang ketiga, yaitu adalah teknik aseptik dan sterilisasi. Capaian pembelajaran mata kuliah dari materi pertemuan ketiga, yang pertama adalah mahasiswa mampu mempraktekkan teknik aseptik. Yang kedua, mahasiswa mampu mempraktekkan teknik sterilisasi. Adapun untuk mendukung indikator pembelajaran mata kuliah, kami berharap mahasiswa mampu menjelaskan definisi teknik aseptik, mahasiswa mampu menjelaskan definisi sterilisasi, mahasiswa mampu menjelaskan metode sterilisasi, mahasiswa mampu menjelaskan jenis dan fungsi alat sterilisasi, dan mahasiswa mampu mempraktekkan teknik aseptik dan sterilisasi. Teknik aseptik dan sterilisasi merupakan teknik wajib yang harus diperhatikan oleh mahasiswa dan harus difahami oleh mahasiswa, utamanya dalam kegiatan yang berkaitan dengan praktikum mikrobiologi. Harapannya dengan pembelajaran yang sudah kita rencanakan pada RPS, mahasiswa MSP dapat berdaya saing dan juga dapat memenuhi kompetensi, khususnya ketika nantinya mereka dapat bekerja di bidang industri ataupun pengolahan yang berbasis pada pendekatan uji mikrobiologi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan untuk kehadiran Anda semuanya. Sebelum Pak Abdul mulai untuk menjelaskan materi pertemuan yang ketiga, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing, semoga diberikan kelancaran dan keberkahan. Berdoa dimulai. Oke, terima kasih. Di sini Pak Abdul ingin menjelaskan materi pertemuan yang ketiga kaitannya dengan teknik aseptik dan juga sterilisasi. Tapi sebelumnya ada yang ingat gak kemarin Pak Abdul jelasin apa materi pertemuan yang kedua rekan-rekan? Masa seminggu sudah lupa ini? Ada nggak yang ingat? Pak Abdul kemarin menjelaskan apa? Kaitannya dengan
sejarah dan manfaat mikrobiologi. Kemarin kita jelaskan bahwa mikroba itu ada keturunannya. Mikroba, kalau kita belajar mikroorganisme, khususnya mikroba, kita belajar bakteri, kita belajar yeast, kita belajar fungi. Mungkin tidak hanya di bidang industri kita manfaatkan mikroba, tapi juga di bidang farmasi, di bidang pertanian, di bidang perikanan, khususnya kita di manajemen sumber daya perairan. Oke, Pak Abdu tidak akan mengulas materi itu lebih lanjut karena pada hari ini saya akan jelaskan dan juga coba akan paparkan ke Anda apa itu teknik aseptik dan juga sterilisasi. Nah, kita diingatkan dengan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. CPMK-nya apa di sini rekan-rekan? Mahasiswa mampu mempraktekkan teknik aseptik dan sterilisasi. Pada pertemuan awal perkuliahan, Pak Abdul sudah pernah sampaikan ke Anda bahwa kita punya yang namanya RPS, rencana pembelajaran semester, di mana CPMK 2 itu yang akan kita pelajari sebagai pertemuan yang ketiga, tidak lain adalah teknik aseptik dan juga sterilisasi. Ya. Makanya nanti rekan-rekan di sini juga akan kita ulas lebih lanjut ya materi dan topik yang akan kita sampaikan. Nah, indikator pembelajaran mata kuliah yang harapannya kita dapat pelajari dan juga kita dapat terima manfaatnya. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan dari definisi teknik aseptik. Sejatinya apa sih teknik aseptik itu? Kemudian yang kedua, Anda juga diharapkan mampu menjelaskan definisi dari sterilisasi. Kenapa harus steril? Karena kita bekerjanya dengan mikroorganisme yang rawan akan kontaminasi. Kemudian, mahasiswa mampu menjelaskan berbagai macam metode. Nanti akan kita paparkan. Ada yang sangat simpel, ada mungkin yang terlalu detail, karena memang kita harus melakukan beberapa pengujian di laboratorium atau menggunakan alat. Dan kita juga menuntut Anda agar mampu menjelaskan jenis dan fungsi dari sterilisasi. Karena nantinya akan ada jenis-jenis tertentu alat yang kita gunakan. Nah, kompetensi yang terakhir, mahasiswa mampu mempraktekkan teknik aseptik dan sterilisasi. Harapannya nanti kita di akhir bisa demo ya, ada alatnya seperti itu. Sehingga nanti walaupun kita juga bisa berpraktikum di laboratorium, paling tidak nanti kita demokan seperti apa teknik sterilisasi dan juga aseptik. Oke, ada yang ingin menjelaskan atau menjawab apa? Atau sudah ada yang tahu aseptik itu apa? Teknik aseptik? Oke. Saya belum menjawab ya. Ya, apa Mbak Anggi? Silakan. Saya teknik aseptik itu adalah serangkaian prosedur ataupun tahapan pertama untuk mencegah kontaminasi sampel atau alat laboratorium yang digunakan selama analisis mikrobiologi. Oke, lengkap ya Mbak Anggi ya. Artinya apa? Aseptik itu kalau kita terima dari penjelasannya Mbak Anggi, harapannya alat dan bahan yang kita gunakan itu benar-benar bisa terjauhkan, benar-benar bisa hilang dari adanya kontaminasi mikroorganisme. Nah, makanya apa? Aseptik ini, rekan-rekan, Mas Mbak semuanya, menjadi hal yang pokok dan wajib. Karena kalau Anda mau bekerja di lab, mau mengkultur bakteri, mau mengisolasi, mau menginokulasi, harus Anda apa? Lakukan supaya tidak terjadi mikroorganisme yang mengkontaminasi. Jadi kita itu mencegah masuknya mikroorganisme. Kalau kita gunakan yang namanya labu Erlenmeyer, ya, harapannya apa? Ketika kita sudah melakukan teknik aseptik, ketika nanti kita tambahkan di sini media, kita panaskan, ini benar-benar bisa steril nantinya. Oke, nah makanya identik dengan apa di sini? Bunsen. Bunsen. Oke, sedangkan ada yang ingin berdiskusi juga, apa itu sterilisasi? Memang hampir sama ya. Oke, silakan. Mas, siapa namanya Mas? Mas Gilang. Oke, monggo Mas, silakan Mas. Menurut pengetahuan saya, sterilisasi itu upaya yang dilakukan untuk membunuh atau menghilangkan mikroorganisme
mekanisme pada alat dan bahan yang akan digunakan agar tidak terjadinya kontaminasi. Oke, berarti sudah upaya tekniknya ya, membunuh. Kalau tadi tuh masih berupaya mencegah. Ya, akhirnya apa? Ya, ada yang orang bilang aseptik dengan sterilisasi itu sama. Karena satu prosedur yang bersamaan. Steril tidak lain adalah proses untuk menjadikan peralatan dan bahan yang akan kita gunakan ini, tabung reaksi, labu Erlenmeyer, ada botol kultur, ya. Harapannya apa? Dia itu bebas dari semua bentuk kehidupan. Mikroorganisme itu kan tidak kasat mata. Jadi diharapkan steril. Membebaskan bahan, benda, peralatan dari kehadiran mikroba yang tidak diharapkan, yang dapat mendatangkan kerugian. Ada 4 cara atau metode sterilisasi. Yang pertama, menggunakan panas. Sehingga Anda kenal istilah tindalisasi, pasteurisasi, pembakaran dengan nyala api Bunsen. Ada juga yang menggunakan sterilisasi panas kering, yaitu sterilisasi panas kering menggunakan oven. Ada sterilisasi uap air panas yang biasanya kita gunakan adalah autoclave. Nanti pada saat praktikum kita praktekkan. Yang kedua, sterilisasi kimia, bahan kimia. Biasanya kita gunakan apa? Larutan alkohol. Nah, ada mekanik yaitu dengan filtrasi dan juga ada sterilisasi secara fisik atau radiasi. Nah, ini kita jelaskan penggunaan panas. Anda pasti pada waktu SMA, SMP sudah kenal dengan istilah tindalisasi. Kita diingatkan lagi. Mensterilkan bahan atau alat yang tidak tahan suhu tinggi 100 derajat selama 30 menit dalam 3 hari waktu yang berturut-turut. Jadi prosesnya lama, 3 hari. Ada lagi istilahnya pasteurisasi, yaitu bahan makanan yang mengalami penguraian bila dipanaskan pada suhu tinggi. Berapa suhunya? Berkisar antara 60 sampai 80 derajat. Selama 1 jam. Nah, yang sering kita praktekkan dalam hal kegiatan mikrobiologi atau praktikum mikrobiologi, pembakaran nyala api Bunsen. Ini sangat efektif, ya. Karena dia mudah. Hanya tinggal ini saya bawa. Kita hanya tinggal menyalakan Bunsen ini, kemudian nanti kita akan panaskan. Nah, ini sterilisasi pembakaran dengan nyala api Bunsen. Seperti itu. Kemudian kalau kita lihat lagi, alat yang tidak mudah terbakar, ya jelas. Jarum inokulasi ini tidak mudah terbakar, ya. Atau mulut tabung botol kultur. Jadi ketika kita akan membuka Erlenmeyer yang sudah ada medianya, ini juga harus kita dekatkan dengan Bunsen. Ini pembakaran nyala api Bunsen. Nah, yang keempat, sterilisasi panas kering. Apa alatnya? Oven. Alat bahan tidak mudah rusak, tidak mudah menyala atau hangus atau menguap. Misalkan peralatan gelas, jarum suntik, gliserin, minyak vaselin. Nah, ini bahan-bahannya ya. Ternyata bahan itu juga bisa di oven. Otomatis kalau dia tidak mudah untuk rusak. Nah, ini nanti tekniknya. Yang pertama di sini ya, kita ambil Bunsen, kita panaskan jarum inokulasinya, jarum osenya, kemudian kita ambil inokulumnya. Nah, sama mulut tabung reaksinya juga dipanaskan. Baru nanti kita inokulasikan ke dalam media yang lain. Sehingga kita tutup lagi, juga harus kita dekatkan dengan Bunsen, baru kita tutup. Nah, ini pembakaran nyala api Bunsen. Nah, kalau yang panas kering kita gunakan apa? Ya, pasti nanti akan bermacam-macam bentuknya, tergantung dari kemampuan kita, apalagi lab kita untuk membeli. Kita di sana di lab biola sudah ada ovennya. Nah, yang selanjutnya sterilisasi panas lembab. Ini orang mikrobiologi, perairan, akuatik, industri, pertanian pasti nggak asing dengan istilah yang namanya autoclave. Diingat, autoclave itu harus apa? Bahan yang dapat ditembus uap air dan tidak rusak apabila dipanaskan. Prinsip kerjanya dia harus apa? Temperaturnya pada suhu 121 derajat Celcius dengan tekanan 15 PSI selama 15 atau 20 menit. Jadi ketika sudah mendidih 121 derajat, secara otomatis didiamkan dulu.
Makanya Anda kalau istilahnya masa akhir rekan-rekan, Pak, ini sudah mendidih. Jangan langsung dimatikan kompornya. Biarkan dulu. Supaya mikroorganismenya benar-benar mati. Biasanya apa yang disterilkan? Ada medium. Yang disterilkan lebih baik ditempatkan dalam beberapa botol agak kecil daripada dalam satu botol. Jadi maksudnya kalau nanti Anda membuat media, misalkan Anda buat 1000 liter. Itu jangan buat labu Erlenmeyer 1000. Jangan pakai labu Erlenmeyer ukuran 1000 mili. Buat yang ukuran 250 mili, jadi 4. Sehingga kalau nanti misalkan ini kontam, Mas, Mbak, Anda nggak ngulang lagi. Buat 1 liter. Artinya apa? Dibuat sedemikian rupa sehingga tidak ada kontaminasi. Kalau sudah dibuka itu risiko kontaminasinya tinggi. Ya. Oke. Nah ini biasanya saya pernah kerja di CPP ya. Ini alat yang digital seperti itu rekan-rekan. Jadi ada pengaturnya, suhu, temperatur, kemudian juga nanti di sini ada buangan airnya. Ya, ini beroda. Tapi yang biasanya kita punya di lab, ya yang yang bukan kuno ya. Ini yang awal seperti itu ya. Jadi ada bagian-bagian tertentu sehingga ketika nanti dia akan dipanaskan, katupnya harus ditutup. Baru kalau sudah mendidih, kalau sudah selesai, baru akan kita buka. Nah, yang selanjutnya sterilisasi bahan kimia. Jadi Anda kalau bekerja di mikrobiologi itu nggak hanya bekerja dengan alat dan bahan. Ya. Tangan Anda itu juga harus Anda sterilkan. Makanya kita perlu pakai yang namanya apa rekan-rekan? Glove. Ya. Glove ini apa? Sarung tangan. Sebelum Anda pakai glove, Anda harus sterilkan dengan menggunakan alkohol. Ya. Alkohol ini 70 atau 70% baru Anda pakai glove. Setelah pakai glove, Anda juga sterilkan. Nah, makanya kalau kita lihat di sini, di laboratorium umumnya digunakan untuk proses disinfeksi area kerja. Jadi selain tangan Anda, kalau Anda bekerja di laboratorium, meja ini juga harus Anda sterilkan. Ya, sterilkannya dengan apa? Ya dengan menggunakan ini tadi alkohol. Kalau sudah ada semprot semuanya seperti ini, baru nanti Anda tisu ya dilap. Ya, ini kalau Anda ya tidak bekerja mungkin di bawah laminar airflow. Sekalipun di bawah laminar airflow, meja laminar airflow juga harus disterilkan dengan menggunakan bahan kimia. Jadi dapat menggunakan larutan CWSO4, AgNO3. Kita biasanya menggunakan yang namanya alkohol 50-70%. Ya. Plastik ya, etilen oksida digunakan untuk mensterilisasi perangkat plastik. Nah, kaitannya dengan bahan kimia. Nah, apa ini maksudnya? Ada yang ingin menjelaskan? Ngerti nggak ini? Apa ini maksudnya? Konsentrasi dari terkecil hingga tertinggi. Kaitannya dengan plus min. Ya, Mas Habib. Apa Mas Habib? Coba. Izin menjawab. Mungkin semangat saya adalah untuk konsentrasi daripada etanol tersebut itu tidak bisa menentukan tumbuhnya suatu bakteri, Pak. Bisa kita lihat pada konsentrasi etanol 40 ini ya. 50 Oke. juga dengan 100, Pak. Dan 100. Meskipun angka itu semakin tinggi atau semakin rendah, itu tidak bisa menyimpulkan bahwa bakteri itu bisa hidup, Pak. Mungkin itu. Bisa mati maksudnya? Oh iya, bisa mati. Oke, good ya. Artinya coba kita pelajari. Maksudnya apa? Organisme itu dia akan dapat terbunuh pada konsentrasi tertentu. Bukan semakin tinggi larutan etanol itu kita pekatkan, dia akan mati. Buktinya apa? Ketika kita lihat a minus sign indicates no biocidal action. Jadi apa? Tanda minus ini dia menunjukkan tidak adanya aktivitas biosidal. Artinya apa? Bakterinya growth. Berarti pada waktu 40 ini tumbuh sejatinya bakterinya. Minus itu berarti dia tidak punya aktivitas antibakteri. Loh, ternyata ketika ditinggikan sama peneliti, dia juga masih hidup. Artinya apa? Dia sudah mengalami resistensi. Dia kebal imunitasnya. Saya dikasih 40, oke lah nggak apa-apa. Saya dikasih 50, saya masih bisa hidup. Pas dikasih 60, saya mati. Tapi saya akan main dengan Anda lagi. Ketika Anda kasih 100, saya akan tumbuh.
Makanya sterilisasi nggak perlu menggunakan 100% larutan etanolnya. Cukup menggunakan yang namanya kisaran 50 sampai 90 kalau di literatur ini ya. Tapi biasanya yang kita gunakan 60 sampai 75%. Nah, yang selanjutnya ada sterilisasi mekanik. Ada istilah filtrasi. Jadi selain bahan kimia, selain panas kering dan sebagainya tadi, ada mensterilkan substansi. Sehingga apa? Beberapa teknik ini itu digunakan untuk beberapa bahan yang kita sterilkan berupa serum, enzim, toksin, dan ekstrak sel. Jadi ini bahannya lebih bagus daripada bahan-bahan media atau istilahnya nutrisi-nutrisi yang lain yang kita gunakan untuk pertumbuhan mikroba. Jadi bakteri itu nantinya akan difilter rekan-rekan. Menggunakan apa? Filter khusus, ini mereknya dengan tingkat ukuran 0,22 mikrometer. Nah, kalau kita lihat di sini, ini filternya. Bakteri dituangkan dari kultur sehingga nanti yang dia akan tersaring di sini itu adalah media yang steril. Ya, makanya nanti, nah ini ya, cap ini yang nantinya akan ditumbuhkan ke dalam cawan petri lain yang sudah berisi media. Ya, jadi nggak perlu dipanaskan, nggak perlu pakai alkohol, jadi langsung diuapkan, ya. Ditarik ya istilahnya, bahwa nanti yang akan benar-benar tersaringkan di sini adalah media yang steril. Nah, ada sterilisasi fisik yang terakhir, yaitu radiasi. Jadi radiasi itu penting untuk mensterilkan. Ya, kalau kita lihat di sini, sinar bergelombang pendek. Jadi menggunakan sinar gelombang pendek 220 sampai 290 nanometer. Mensterilkan udara, air, plasma, dan darah. Sinar ultra ungu daya penetrasinya lemah. Dilewatkan atau dialirkan dan ditempatkan langsung di bawah sinar ultra ungu dalam lapisan tipis. Jadi biasanya ini rekan-rekan kita menggunakan radiasi ketika kita menggunakan alat yang kita sebut dengan laminar airflow. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini, nah, ya, oke, mungkin kalau kita lihat di sini ya, ada kekurangan di sini ketika Anda lihat gambar sini. Apa yang menjadi kurang? Nah, masker. Beliau atau mbaknya ini kerja sudah menggunakan laminar airflow, sudah lengkap pakai glove, ada apa namanya alat juga yang dia praktekkan di dalamnya, ada komponen media, sudah nyolok semuanya di sini ya laminar airflow-nya, tapi dia lupa pakai masker. Bahkan pada perusahaan tertentu dia harus pakai yang namanya tudung kepala. Kalau Anda lihat di mana operasi bedah itu biasanya kan diberikan tutup kepala. Nah, ini ya mungkin dia menganggapnya nggak akan terkontaminasi, tapi tadi teknik aseptik berupaya menjaga dari adanya kontaminasi. Nah, makanya di sini juga dijelaskan cara penggunaan autoclave. Ya pastinya nanti sesuai dengan SOP dan juga jenisnya masing-masing. Ya, artinya apa? Ya, ini nanti sudah Pak Abdu jelaskan semuanya. Saya punya yang namanya gambar rekan-rekan dan juga video kaitannya dengan apa namanya? Nah, ini sterilisasi alat dan bahan mikrobiologi akuatik. Jadi tanpa saya jelaskan di sini semuanya, ya Anda bisa baca di sini. Ini ada mahasiswa dan cutting Anda sebelumnya yang sudah membuat ya beberapa jenis praktek dari sterilisasi. Ya, nah kalau kita lihat ini yang tadi saya sampaikan, ketika Anda melakukan yang namanya pembakaran nyala api bunsen. Ya. 3. Pegang jarum posisi agak tegak di atas api. Oke, dengan sudut 45 derajat Celcius. Dan jarak merambat hingga pangkal bagian logam jarum. Ini ya, seperti itu. Alat yang bisa. Nah, ini nanti bisa rekan-rekan lihat, bisa rekan-rekan pelajari dan juga bisa rekan-rekan diskusikan dengan teman yang lain. Sehingga pada saat Anda praktikum nantinya ada video yang bisa membantu Anda. Di situ juga nanti bisa kita demokan ya. Nah, ini nanti kita sepertinya sudah nyampe di materi terakhir ini sepertinya. Saya kasih kuis kalau nggak salah. Nah, ini tugasnya bagi Anda. Ya. Mungkin bisa disiapkan, nggak apa-apa kertasnya ya. Nah, saya kasih waktu 10 menit tadi ya. Silahkan nanti
Ya kerja sendiri lah, masa kerja kelompok kayak gitu kan ya istilahnya. Nah, sudah dilihat sama mas labnya ya. Mengapa suhu panas, bahan kimia, radiasi dan filtrasi dapat digunakan untuk mensterilkan? Ya. Yang selanjutnya, menurut Anda metode sterilisasi manakah yang paling simple? Ya, pastinya kan Anda harus tahu apa metodenya, kenapa alatnya itu yang digunakan atau bahannya yang digunakan. Nah, oke. Sambil Pak Abdul memperagakan, ini saya siapkan di sini. Ini ada alkohol. Jadi sebelum jarum ose ini kita panaskan, Mas, Mbak, ya, harus Anda sterilkan dulu dengan menggunakan alkohol. Jadi double sterilisasi. Ya. Maaf ya, masker saya ada di sana nggak kepake, anggap pakai masker gitu ya. Nah, oke. Nah, oke. Baru kita panaskan. Nah, ya. Jadi kita sudah sterilisasi dulu dengan menggunakan alkohol, baru kita panaskan sampai berpijar warnanya. Nggak usah yang terlalu ini, apa namanya? Nggak perlu yang terlalu sampai ke pangkal, nanti patah. Ya. Harapannya 45 derajat sudah cukup. Nah, kalau sudah selesai, baru nanti Anda letakkan. Nah, biasanya kalau Anda kultur jangan siapkan satu. Jadi sembari ditunggu dingin, sembari nanti bisa pakai yang sudah dingin untuk Anda kultur seperti itu. Oke, rekan-rekan, sudah semua tadi? Sudah ya. Oke. Kita sudah tiba di penghujung acara perkuliahan kita, rekan-rekan. Ada yang mau ditanyakan atau mau dikonfirmasikan? Sebelum kuliah saya selesaikan, ada yang mau menyimpulkan? Ayo silakan. Ada yang mau menyimpulkan? Kita belajar apa tadi? 1. Teknik aseptik. Apa teknik aseptik itu? Upaya mencegah. Oke. Yang kedua, apa itu teknik sterilisasi? Proses membunuh mikroorganisme agar tidak mengkontaminasi alat dan bahan dengan berbagai macam metode. Oke. Metodenya apa yang pertama? Panas. Oke, ada panas kering, ada panas uap, ya kan? Yang kedua, ada bahan kimia. Tadi sudah kita praktekkan bersama. Yang ketiga, sterilisasi atau menggunakan mekanik. Yang tadi kita pakai yang namanya vakum, ya, sehingga yang apa namanya, yang jatuh di permukaan bawah atau yang tersaringkan adalah media yang murni atau steril. Yang terakhir adalah radiasi. Kita gunakan yang namanya laminar airflow. Oke. Sudah? Ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup? Kenapa Mbak Alvira? Tanya? Minggu depan kita praktekkan, ya. Monggo nanti didiskusikan sehingga nantinya pada saat praktikum rekan-rekan bisa maksimal. Oke. Mungkin itu rekan-rekan yang bisa Pak Abdul sampaikan. Kurang lebihnya ingat ya rekan-rekan, kita 3 SKS mata kuliah itu 3 SKS-nya 100 menitnya kita gunakan untuk tatap muka. Kan kayak gitu. Tapi 100 menit yang lain itu Anda gunakan untuk mengerjakan tugas. 100 menit yang lain Anda gunakan untuk belajar. Ya, apa mau dikasih tugas lagi? Loh, boleh? Bener boleh ya? Oke, nanti ditunggu kejutannya di GCR. Oke, saya coba lihat ada ini. Ada yang belum absen? Ada yang belum presensi? Ada yang belum presensi? Oke, coba ini waktunya sudah ini kayaknya ya. Nah, masih 3 ini. Dari 30 mahasiswa ya. Silakan rekan-rekan, nanti ini menjadi prasyarat Anda untuk mengikuti ujian UTS ya. Monggo silakan tadi yang sudah menjawab bisa mengisi nanti poin di partisipasi ya, dan juga bisa mengumpulkan kuisnya yang belum. Oke. Gitu ya rekan-rekan ya. Kalau sudah selesai, mungkin ini yang bisa Pak Abdul sampaikan, tetap semangat belajar ya. Kuliah itu nomor satunya adalah yang penting ada semangat, motivasi terkuatnya, materi bisa Anda pelajari, yang penting semangat.
Mungkin itu yang bisa Pak Agus sampaikan, kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.